Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Sapa suruh datang Jakarta, sapa suruh datang Jakarta. Sendiri suka sendiri rasa, sayang. Halo, selamat siang, pagi, sore. Akhir-akhir ini aku males mau ngonten, nggak tahu ya. Seperti yang kalian lihat di layar ini, apa yang terjadi di Jakarta ya? Banyak sekarang orang yang menuduh sana sini, ya sangat gampang sekali. Sekarang ini orang sangat gampang mengadu ke polisi, menjerat seorang, mengadu seorang berbuat ini itu segala macam tuh mudah sekali sekarang ya. Seperti apa yang terjadi ini seperti sirkus menurut aku. Timothy Ronald diadukan ke polisi, Dr. Richard Lee, orang-orang yang terkenal itu semua pada kena perkara. Nah, ini tuduhan antara seperti berantemnya suami istri gitu. Apa yang istri tuduhkan ke kita nuduhi istri begini, si istri nuduh suaminya begini, akhirnya begitu ya. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, ramai sekali, tapi ya seru lah untuk ditonton ya. Tapi ingat loh, memang sekarang ini mudah menuduh orang, tapi kalian harus ingat ya, kalau kalian mau menuduh orang lain harus bertanggung jawab ya. Karena perkara ini bisa menjatuhkan nama baik orang lain. Kalau dia tidak berbuat jangan diada-adakan. Kasihan nanti namanya jelek. Terus kalau kalian membuat nama seorang jelek, kalian bisa dituntut juga. Jadi pikirkanlah sebelum kalian menuduh orang lain. Ini saya lihat ya, Indonesia ini sedang masuk ke dunia bebas, dunia demokrasi. Bisa sekarang negara hukum ya, hukum harus ditegakkan. Jadi mudah orang melapor. Tapi apakah yang kalian laporkan itu betul? Apakah tuduhan kalian itu bisa masuk akal di ranah hukum? Nah itu yang kalian harus pikirkan. Kalian harus tahu benar-benar tahu kalau kalian dirugikan ya. Jangan karena hanya nafsu aja ya. Nah semua ini nanti kalau kalian bilang, orang ini dia menipu aku. Nah karena saya marah saya bilang begitu, saya kena tipu. Padahal kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Kenapa kita bisa ketipu? Karena kita terlalu bodoh. Kita nggak mengerti hukum, nggak mengerti apa-apa, sehingga kita ngikut-ngikut aja, akhirnya jeblok, nyalahkan orang lain. Setelah pakai itu ya, kalau kalian mau main kripto atau mau main saham, saya selalu bilang, kalian harus mempunyai uang yang tidak kalian perlukan. Maksud aku, walaupun uang itu jeblok atau walaupun uang itu dirampok orang, tidak akan ngefek ke kehidupan kalian, kehidupan kamu sendiri atau istri dengan anak kamu. Nah itu, jadi kalau mau main kripto dengan saham itu kalian harus punya uang ekstra gitu loh. Jadi jangan memakai uang cadangan, uang tabungan, semua apalagi kalau orang yang bilang all in gitu ya. Semuanya dimasukkan seperti berjudi itu, spekulasi. Akhirnya kalau jeblok, apa yang akan kalian makan? Nah itu dia. Jadi ya yang hati-hatilah. Kadang-kadang orang nuduh orang, katanya ditipu, ketipu, segala macam. Padahal yang goblok itu diri kita sendiri. Nah, itu dia. Terus mau ngomong apa lagi ya? Masih banyak lagi.
yang ingin aku bicarakan, tapi aku nggak mau ngomong terlalu lama, ini mulut aku sudah kering. Aku ingin operasi plastik. Bagaimana menurut kalian? Coba kasih input ya. Operasi plastik apa? Kan macam-macam. Aku sudah mau konsultasi dengan dokter yang ada di Korea. Nah, apa yang ingin aku format? Nah, muka aku kan agak gendut, bulat gitu. Aku ingin agak lonjong sedikit itu. Karena apa? Itu katanya bisa. Karena di bagian pipi aku ini terlalu banyak lemak. Katanya itu bisa disedot lemaknya, dihilangkan lemaknya. Terus di perut aku agak gendut. Nah, itu banyak lemak juga di situ. Lemak yang tidak dipakai itu bisa disedot semua jadi agar perut aku jadi kempes. Nah, kelihatan itu kan ganteng dikit gitu ya. Nanti bisa main-main dengan istri tetangga atau janda-janda gitu. Nah, aku pikir mau seperti itu setelah itu lemaknya disedot semua. Kemudian loh, terus akhirnya kulit aku kan macam gembel-gembel, macam cengger ayam gitu kan. Nah, itu juga ada caranya. Kulit muka aku akan ditarik ke belakang. Nah, operasinya ini tidak bisa terlihat karena dibedah, dipotongnya itu di belakang telingaku gitu. Potongannya kecil gitu ya. Terus setelah disedot, setelah kempes, terus kulitnya aku dikencangkan, ditarik ke belakang. Jadi muka aku bisa, nanti lihat sendiri aja lah ya. Menurut kalian gimana ya? Baik atau enggak? Kasih saya input. Coba kalian kasih input. Terus, tapi saya berpikir ada satu cerita. Ini cerita ini benar atau enggak ya? Tapi mengganggu pikiran aku. Cerita ini gimana ya? Dibilang kalian percaya ini terjadi atau tidaknya saya tidak tahu. Tapi ceritanya ini mengganggu pikiran aku. Nah, begini ceritanya. Kenapa aku agak ragu-ragu? Karena cerita ini. Ceritanya seperti ini. Nah, ada seorang wanita separuh baya. Umur kira-kira 40-50 gitu ya. Di antara 40-50. Tiba-tiba dia jalan-jalan di New York City sana. Tiba-tiba ngeblak, dia kena stroke. Nah, terus ambulan datang, dibawa ke rumah sakit, ditolong, terus dadanya dipencet-pencet itu ya, ditolong gitu ya. Akhirnya nggak ketolong, dia dapat flatland. Flatland kalian tahu kan? Flatland itu kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya flatland itu diterjemahkan bahasa Indonesia flatland itu adalah tanah yang rata gitu loh. Tapi dalam medical term itu kalian sudah sudah mati. Jadi kalau kalian itu ya dada kalian di-connect ke alat-alat elektronik yang mendeteksi kehidupan kalian itu, detak jantung segala macam itu, bunyinya seperti yang kalian dengar di kalian bisa melihat grafiknya di layar kalian itu, terus bunyinya itu bebeb 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 gitu ya. Tapi kalau flatland itu tiba-tiba bebeb bebeb tet gitu. Nah, itu flatland. Artinya kalian sudah mati gitu loh. Nah, aku nggak mau cerita tentang medical term itu ya. Nah, sewaktu nggak ketolong itu, ini yang menarik yang akan aku ceritakan ini perjalanannya orang yang meninggal itu. Dia dibilang mati, ya enggak ya mati. Tapi sudah ditentukan mati suri. Kalian tahu mati suri kan? Mati yang bisa kembali lagi ke dunia gitu loh. Nah, itulah pokoknya seperti itu. Nah, sewaktu dia meninggalkan badan dia itu sudah dinyatakan mati suri, dokter sudah menyerah. Nah, terus tiba-tiba orang itu tersadar di satu dimensi yang
waktu dia buka mata itu dia sudah nggak tahu ada di mana. Terus tiba-tiba ada suara, "Selamat datang anakku," gitu. Terus dia terbuka, "Siapa ini?" "Oh, ini Tuhan ya," dia bilang gitu. Terus dia teringat tadi dia nggak sadar gitu. Terus sekarang kayak, "Oh Tuhan, apa saya ini mati ya? Saya berada di mana? Di surga atau di mana?" gitu. "Oh, tenang aja," Tuhan bilang itu, tenang saja. Eee, iya, kamu kamu tidak salah, kamu bertemu dengan aku." Eee, Terus dia bilang, "Aduh mati," gitu, dia agak sedih sedikit. "Nanti suami saya siapa yang jaga, anak saya siapa yang jaga?" gitu. Dia agak mulai panik. Terus Tuhannya bilang begini, "Tenang, tenang saja anakku, kamu belum waktunya. Kamu masih mempunyai waktu 43 tahun. 43 tahun, 8 bulan, 15 hari, 21 jam untuk hidup lagi." Dia bilang, "Oh, thank God, terima kasih Tuhan," katanya begitu. Puji Tuhan, alhamdulillah," gitu ya dia. Senang, terus akhirnya oke, terus Tuhan bilang, "Ya Kak, aku doakan semoga kamu baik-baik, ngurusi keluarga kamu," gitu. "Oh iya ya Tuhan, saya janji." Terus tiba-tiba boom, dia sadar kembali. Dia sadar tiba-tiba berada di tempat tidur yang didorong oleh susternya gitu. Susternya mendorong tempat tidurnya, dia terbangun, tersadar di situ. Terus dia, "Lah, ini di mana?" Terus dia ngomong, "Halo suster, ini aku masih di rumah sakit ya." Dia bilang begitu. Susternya takut, dia berteriak, "Dokter, dokter," gitu. Terus banyak perawat yang datang, dokternya lari-lari. Nggak taunya dia itu sedang didorong di lorong rumah sakit menuju ke kamar mayit karena tadi sudah dinyatakan mati, dia dapat flatline. Nah, begitu cara ceritanya. Akhirnya dokternya panik, diambil, masukkan ke kamar yang di tempat darurat tadi itu, kamar darurat lagi. Terus langsung dikonek-konekkan dia punya elektronik itu, kabel-kabelnya. Terus dia bilang, "Dokter, saya oke." Terus dokternya tanya, "Kamu oke ya?" "Saya baik-baik, Dok." "Ada yang sakit, yang sebelah mana sakit? Yang sakit?" Enggak, Dok, saya enggak sakit. Enggak terasa apa-apa, saya baik-baik, Dok." Terus dokternya bilang, "Oke, tapi saya akan meyakinkan dulu. Tenang aja ya, tenang aja, enggak apa-apa, tenang." Terus terus itu dokter dicek itunya, dia punya detak jantungnya normal, semuanya normal. Terus si pasiennya itu dia mau cerita apa yang terjadi ke dokternya. Dia ketemu Tuhan gitu ya, terus Tuhan bilang, "Aku dikembalikan," terus dia pokoknya mau cerita. Tapi akhirnya dia batal mau cerita. "Nanti kalau aku cerita dikira aku ini orang gila, malahan aku nanti akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa lagi." Dia sadar itu terus dia langsung nggak mau cerita, diem aja dia. Oke, dia nurut dengan dokternya, periksa semuanya, semuanya itu normal semua, tapi dokternya bilang begini, "Bu, saya eee eee, enggak." Ibunya itu tanya, "Kapan saya boleh pulang?" Terus dokternya bilang, "Enggak, saya akan tahan ibu sebentar di sini ya, berapa hari, hanya mau meyakinkan kalau semuanya oke," gitu. "Oke Dok, baik baik Dok, siap." Terus dia selama menunggu, dia sadar yang mana ini rumah sakit besar, komplit rumah sakit ini ada bagian, operasi plastik juga, komplit lah pokoknya. Terus dia pikir-pikir, dia mau cek ke section yang bagian operasi plastik. Terus dia tanya dengan susternya, "Saya mau ketemu dengan dokter yang spesialis operasi plastik." "Oh iya ya, ada di tingkat 2," dia bilang. Oke, terus akhirnya dia mau konsultasi ke sana karena dia sudah kondisinya sudah sehat hari keduanya ya.
dia boleh jalan-jalan, boleh makan apa saja gitu, tapi masih belum boleh pulang. Akhirnya dia diantar dengan susternya ke tingkat 2 bertemu dengan ahli operasi plastik. Oh, disambut di sana ya seneng ya, mungkin ada pasien baru ini. Duit, berarti duit. Terus dia tanya ke dokternya, "Oh, kalau operasi ini saya ingin operasi muka saya, bibir saya digini-ginikan." Karena dia berpikir, "Aku masih mempunyai waktu 43 tahun, sekarang aku masih umur 44 atau berapa gitu. Berarti aku akan hidup panjang gitu ya." Jadi sekalian dan dia juga dari keluarga cukup lah, punya duit gitu. Jadi kenapa nggak enjoy sekali, diperbaiki gitu, difermak. Terus dia bilang mau fermak, hidungnya terlalu pesek, dia punya bibir kurang itu, terus pokoknya macam-macam dia mau itulah operasi mukanya diperbaiki, perutnya di liposuction, terus dia sekalian mau itu teteknya mau dikencangkan gitu biar kelihatan menantang gitu ya. Akhirnya dokter, oh iya semua bisa di sini. Dia bilang ini one stop. Dia bilang kita bisa perbaiki semuanya di sini, one stop. Nggak perlu lari-lari ke sana dokter lain. Semuanya bisa kami fermak di sini. Dia bilang, wow, thank God, terima kasih Tuhan. Akhirnya tapi dokternya bilang, dokter operasi plastik, harus mempunyai surat dari dokter kamu yang menangani kamu sekarang ini, yang mana kamu itu sehat dan fit untuk operasi plastik. Oke, siap dok. Nah, terus akhirnya dia tanya ke dokternya dikasih release form, kasih surat, kasihkan ke dokter yang itu ahli operasi plastik. Hari ketiga, dia bilang, oke dok, mari kita mulai. Gitu. Dokternya seneng. Terus semuanya dipersiapkan. Hari pertama yang kecil-kecil dulu ya, yang itu hidungnya atau bibirnya dulu semuanya, sambil menyiapkan semua apa yang dia mau tentang operasi payudara segala macam itu ya. Akhirnya semuanya dijalankan dalam waktu seminggu itu sudah komplit. Jadi dia sudah operasi payudara, terus perutnya agak diambil liposuction, itu lemak-lemaknya diambil, mukanya diperbarui supaya kelihatan nggak bunder gitu, agak lonjong, hidungnya dinaikkan sedikit, pokoknya difermak lah. Seminggu semuanya sudah difermak. Karena dia baru itu ya dirawat di rumah sakit tentang itu dia stroke itu ya, maka itu dokter menyarankan karena dia punya duit juga ya, tinggal aja di rumah sakit sampai betul-betul kamu pulih, itu operasi plastiknya sudah kering baru kamu boleh pulang. Siap dok, nggak apa-apa. Suaminya juga setuju kan, nanti istrinya kan cantik jadi perawan lagi gitu kan maksudnya. Terus akhirnya dia setuju. Nah, cerita sudah selesai, sudah hampir 3 minggu. Dia diperbolehkan pulang, dibuka, lihat, oh teteknya menantang sekali ya. Dulunya kayak pepaya gantung, sekarang seperti itu perawan lagi gitulah istilahnya. Kelihatan mukanya sudah pulih, semuanya sudah nggak bengkak-bengkak gitu. Wah, dia seneng sekali. Terus kemudian suaminya ngelihat juga, wah istri saya lebih cantik gini-gini. Terus akhirnya dia bilang, oke, yuk kita itu belanja pakaian baru katanya. Suaminya, yuk ya. Nah kebetulan di seberang jalan itu ada mall yang high class besar, jual pakaian segala macam. Ceritanya terus dia keluar, semuanya sudah dirilis ya dari rumah sakit, dia sehat, dia boleh pulang, keluar dari rumah sakit, mau menyeberang ke seberang, mau ke mall, mau beli baju. Nah ini dia dilemanya. Sewaktu dia menyeberang jalan,
mau ke mall, tiba-tiba ada orang mabuk bawa mobil, boom, dia ditabrak, jeger. Nah itu wanitanya yang ketabrak itu sampai kejet-kejet, sekarat dia ditabrak. Akhirnya dibawa masuk lagi ke emergency room. Nah di situ mati dia, beneran ini mati, boom, dia meninggal, ditabrak sudah patah sana patah sini gitu. Wow, tragis kan, meninggal. Begitu dia meninggal, dia punya roh, boom, dia naik lagi ke dimensi lain, ketemu lagi dengan Tuhan itu. Si cewek ini marah-marah dia. Tuhan, kamu bilang, mengatakan ke aku masih mempunyai 43 tahun lagi untuk hidup. Kenapa Tuhan tidak menyetop itu mobil itu tadi yang nabrak saya? Nah ini Tuhannya dimarah-marah begitu, dia bingung nih. Ini wanita apa ini kok marah-marah? Kenal kagak? Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia lihat-lihat, dia perhatikan dan oh ini Ibu Linda ya? Iya dok. Ini Tuhan gimana sih? Katanya saya mempunyai 43 tahun lagi. Kenapa nggak di stop? Badan saya hancur sekarang. Terus akhirnya terus dia lihat-lihat, Tuhan bilang, astagfirullah katanya. Nah, ini ada tukang yang Linda, maaf Linda, saya tidak mengenal kamu. Karena nah itulah, makanya itu jangan operasi plastik ya mungkin ya. Karena Tuhannya lupa, tidak mengenal si Ibu Linda ini tadi. Maka itu walaupun janji 43 tahun dia bisa hidup lagi di dunia, karena dia operasi plastik semuanya berubah. Akhirnya Tuhan pun tidak bisa mengenali dia. Tuabrak, jeger, ya mampus seperti ini. Nah, jadi aku pikir ini cerita lepas dari kejadian ini benar atau enggaknya ya, membuat aku berpikir. Jadinya aku agak ragu, nggak tahu gimana. Aku takut nanti Tuhan lupa dengan aku, terus bagaimana ini ya. Maka itu aku membuat video ini, minta input dari kalian, kira-kira bagaimana menurut kalian. Coba inputnya ya, coba aku tunggu. Dan sebelumnya inputnya aku ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Kalian mau nonton, mau mendengarkan cerita aku yang konyol ini ya. Tapi ini nggak tahu loh ya kejadian benar atau enggaknya. Tapi ya inilah, kalau ada ceritanya berarti kan mungkin pernah terjadi kan. Tapi lepas dari pernah terjadi ini cerita nyata atau enggaknya, itu benar-benar mengganggu otak saya. Maka itu saya buat video ini dan minta pendapat dari kalian. Aku tunggu pendapat kalian. Oke, terima kasih. Ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.